Presentasi kelompok 7 Ekonomi Bisnis Digital Part Bagian 2. C adalah Security Service Safeguard. Fungsinya yang pertama, Authentication Service, yaitu memberikan kepastian identitas pengguna. Yang pertama, Entity Authentication atau contohnya password. Yang kedua, Data Origin Authentication, yang membuktikan sah tidaknya identitas dalam bentuk pesan tertulis. Fungsi yang kedua yaitu Access Control Service, yaitu melindungi semua fasilitas dan sumber-sumber yang ada dari akses-akses yang tidak berhak. Fungsi yang ketiga, Confidentiality Service, yaitu memberikan perlindungan terhadap informasi yang berusaha disingkap oleh orang lain yang tidak berhak. Yang keempat, Data Integrity Service, yaitu perlindungan terhadap ancaman yang dapat mengubah data item seandainya ini terjadi di dalam lingkungan security policy. Yang terakhir, Non-Repudiation Service, yaitu melindungi user melawan ancaman yang berasal dari user berhak lainnya. Ancaman tersebut dapat berupa kesalahan penolakan ketika transaksi atau komunikasi sedang terjadi. Bagian D, solusi dari kekurangan sistem e-commerce secara umum. Pastinya, suatu sistem tentunya tidak selalu sempurna, mesti ada kekurangannya. Solusi secara umum dalam sistem e-commerce adalah yang pertama, menggunakan sistem autentikasi sederhana berbasis hashing yang ditanamkan ke dalam sistem e-commerce untuk melakukan autentikasi pengesahan dari pelanggan. Yang kedua, menggunakan sistem enkripsi simetris RC6 yang diperkuat dengan sistem enkripsi RSA dan sistem encoding dari base64. Yang ketiga, menggunakan sistem enkripsi simetris RC6 hanya untuk mengamankan isi data transaksi, sedangkan untuk kunci enkripsi RC6-nya diamankan dengan menggunakan RSA, baik dari sisi server maupun dari sisi klien. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, akan saya lanjutkan. Kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu mengenai pengaplikasian security atau keamanan dalam e-commerce. Ada beberapa metode pengamanan yang biasa digunakan dalam e-commerce. Di antaranya ada metode enkripsi dan juga metode Virtual Private Network atau VPN. Metode enkripsi, atau yang lebih dikenal dengan kriptografi, adalah metode penyandian suatu pesan atau data yang terkirim melalui jaringan publik dengan menggunakan kunci-kunci tertentu. Sedangkan metode Virtual Private Network atau jaringan pribadi maya merupakan layanan di mana satu jaringan komputer suatu lembaga atau perusahaan di suatu daerah atau negara yang terhubung dengan jaringan komputer dari satu grup perusahaan yang sama di daerah atau negara lain, di mana media penghubungnya adalah internet. Masuk pada metode enkripsi, ada beberapa teknologi yang cukup populer digunakan. Di antaranya yang pertama adalah kombinasi public key dan private key. Public key di sini merupakan kunci yang dikenal oleh umum, sedangkan private key merupakan kunci yang hanya dikenal oleh pemiliknya saja. Kombinasi public key dan private key berfungsi untuk menghilangkan keinginan mencuri data nomor kartu kredit pada server perusahaan. Lalu yang kedua adalah Certificate Authority All Digital Signature. Certificate Authority mampu memberikan sertifikasi atas public key yang diberikan oleh seseorang, sehingga keamanan akan terjamin seutuhnya. Dan yang ketiga adalah Secure Electronic Transaction atau SET. Konsep ini merupakan gabungan dari kedua konsep sebelumnya, di mana SET akan meng-end kode nomor kartu kredit yang ada di server dan hanya bisa dibaca oleh pihak bank dan perusahaan kartu kredit, yang artinya pegawai vendor dan merchant tidak bisa membaca sama sekali, sehingga kemungkinan terjadi pencurian oleh vendor menjadi tidak mungkin. Selanjutnya kita masuk pada metode VPN. Secara garis besar ada dua cara dalam membentuk VPN. Cara yang pertama adalah tunneling, sesuai dengan artinya yaitu lorong,
Dalam membentuk suatu VPN ini dibuat suatu tunnel di dalam jaringan publik untuk menghubungkan antara jaringan yang satu dengan jaringan lain dari suatu grup atau perusahaan yang ingin membangun VPN tersebut, di mana dalam singkatnya, seluruh komunikasi data antar jaringan pribadi akan melalui tunnel ini, sehingga orang atau user dari jaringan publik yang tidak memiliki izin untuk masuk tidak akan mampu untuk menyadap, mengacak, atau mencuri data yang melintasi tunnel ini. Yang kedua adalah firewall. Seperti layaknya sebuah dinding, firewall bertindak sebagai pelindung atau pembatas terhadap orang-orang yang tidak berhak untuk mengakses jaringan kita, yang mana dapat menyembunyikan address sehingga tidak dapat dilacak oleh pihak yang mencurigakan. Membicarakan mengenai firewall, firewall memiliki beberapa kemampuan dalam pelaksanaannya sebagai VPN. Di antaranya yang pertama IP hiding or mapping. Kemampuan ini mengakibatkan IP address dalam jaringan dipetakan atau ditranslasikan ke suatu IP address baru. Yang kedua adalah privilege limitation. Dengan kemampuan ini dapat membatasi para user dalam jaringan sesuai dengan otorisasi atau hak yang diberikan kepadanya. Yang ketiga adalah outset limitation. Dengan kemampuan ini dapat membatasi para user dalam jaringan untuk hanya mengakses ke alamat-alamat tertentu di internet di luar dari jaringan kita. Yang keempat, inside limitation, yang mana terkadang masih memperbolehkan orang luar untuk mengakses informasi yang tersedia dalam salah satu komputer dalam jaringan kita. Dan yang terakhir, password and encrypted authentication. Dalam hal ini, beberapa user di luar jaringan memang diizinkan untuk masuk ke jaringan kita untuk mengakses data dan sebagainya, dengan terlebih dahulu harus memasukkan password khusus yang sudah terenkripsi. Jika memikirkan tentang keamanan berbelanja, sebenarnya yang harus diketahui sebagian besar dari pencurian kartu kredit terjadi disebabkan oleh pegawai sales yang menghandle nomor kartu kredit tersebut. Atau juga kemungkinan penyebab pembobolan kartu kredit itu terjadi bisa dikarenakan pada setiap kali kita membayar menggunakan kartu kredit di toko maupun tempat lainnya. Pada setiap kali kita membuang resi pembelian kartu kredit, kita sebenarnya telah membuka informasi kartu kredit tersebut untuk dicuri. Sekian sedikit pemaparan materi dari kami mengenai keamanan e-commerce. Semoga apa yang kami sampaikan mampu menambah wawasan bagi kita semua mengenai keamanan dari e-commerce itu sendiri. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.